Oke, selamat siang semua. Siang, Pak. Suara saya kedengeran ya. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Bagi yang bisa untuk share screen, silakan untuk share screen ya. Eh, saya akan membahas tentang UTS kita ya. Jadi UTS-nya kita nanti diselenggarakannya di pertemuan setelah apa namanya? Pertemuan setelah UTS ya. Jadi pada saat UTS tidak ada. Kemudian bentar, untuk UTS-nya sendiri itu setelah saya lihat-lihat mungkin 1 sampai 2 orang ya. Jadi kalau seandainya enggak ketemu partnernya ya sendirian, kalau bisa dapat partnernya 2 orang. Oke. Nah, apa yang nantinya akan kalian lakukan? Kalian akan presentasi. Jadi kalian cari dua topik permasalahan optimasi yang nantinya permasalahan optimasi ini akan kalian bawa menuju ke UAS. Ya, jadi di UAS nanti kalian akan menyelesaikan optimasi tadi dengan apa yang kita pelajari. Kemudian setelah itu ya kalian nanti akan menggunakan beberapa algoritma, terus kalian juga akan evaluasi seperti apa. Nah, dari 2 topik permasalahan optimasi tadi, kenapa kok 2? Karena nanti saya yang akan milih pada saat UTS, itu kira-kira mana yang lebih cocok untuk kalian pakai pada saat UAS. Misal ya, kalian mungkin nanti ada yang mempresentasikan tentang site layout optimization. Ini optimisasi yang terkait dengan tata letak eh, fasilitas yang ada di dalam proyek CSLP. Terus kemudian yang kedua, misalnya kalian mau membawa topik tentang misalnya ya trust structure optimization. Nah, perhatikan yang nantinya untuk UTS ini tadi ini contoh ya. Contoh ini hanya berupa presentasi aja untuk memperkenalkan permasalahan optimasi, belum berupa coding. Jadi cuman presentasi ide. Nanti kalian nanti akan mempresentasikan latar belakang, kemudian ada yang namanya tinjauan pustaka. Jadi mirip seperti kalian kalau ada yang sudah ngambil teknik penulisan presentasi, metodologi. Nanti di metodologi ini termasuk di dalamnya ada formulasi sorry, sebentar. Mungkin ada 4 ya. Yang ketiga ini adalah variabel, atau saya kasih gini aja ya, problem optimasi. Problem optimasi, di mana di sini ada penjelasan variabel, batasan, kemudian objective function. Ya, dan ini sudah harus dalam persamaan ya, dalam persamaan semua. Yang terakhir metodologi. Nanti gimana caranya kalian menyelesaikan problem optimasi ini gitu ya. Nah, 4 ini yang nantinya kalian silakan buatkan presentasinya, nanti siapkan PPT, kemudian nanti bisa dikumpulkan juga apa namanya? Sorry, PPT-nya aja nggak apa-apa. PPT-nya aja. Nanti yang untuk Word-nya nanti di terakhir aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk UTS kita?
Pak, jadi dua topik ini nanti kita anggapan ngajukan dua topik, nanti Bapak yang milihkan gitu ya dari dua Ya, topik ya, itu. benar. Takutnya gini, kalian nanti presentasi pada satu UTS, topiknya ternyata terlalu mudah gitu ya. Saya suruh ganti topik lagi, kalian apa namanya kesulitan nanti ya, nyari waktu dan sebagainya. Jadi lebih baik disiapin aja dua topik yang sekiranya mungkin nggak apa-apa kalau kalian nanti mudah, ada yang satu topik menurut kalian lumayan susah gitu ya, yang kalian masih belum paham. Nanti kita nego aja di situ. Kalau kalian memang maunya yang ngerjain yang mudah aja ya nggak apa-apa juga gitu ya. Cuman jangan sampai kalian cuma presentasi satu topik, terus pada akhirnya topiknya sangat amat mudah. Kayak yang kita kerjakan minggu lalu kan termasuk mudah ya, cuman ada persamaan, constraint paling cuma 2. Nah, itu kurang begitu ini menantang. Saya boleh tanya nggak Pak? Ini sebenarnya Boleh. saya sudah diskusi sama partner saya nanti buat UTS Mm-mm. topiknya. Kalau saya diskusinya sekarang boleh nggak Pak? Jadi maksud saya itu saya cukup satu topik aja biar saya fokus di awal satu gitu. Sekarang Diskusi sama partnermu. sudah sempat diskusi sebelumnya. Cuman sama Bapak belum. Oh, kamu diskusi sama partnermu kan boleh-boleh aja kan setelah kuliah selesai juga nggak apa-apa kan. Oh, Rencananya juga kuliahnya yang nggak sampai 2 jam hari ini. oh enggak, maksud saya sudah Pak, sudah sempat diskusi ini sama partner. Ya nggak apa-apa dicari satu topik lagi kan. Kan nggak ada masalah kan sekalian kamu juga baca-baca topik problem-problem apa aja yang ada Oh. di sipil. Jadi ini nanti kalau misalkan dua topik ya saya harus buatnya dua artinya Pak. Problem optimasinya variabel, constraint-nya ya mencakup dua Iya, topik yang saya pilih itu. bener. Nanti di akhir presentasi kamu ceritakan aja condong kemana nanti. Tapi kalau Ya, misalkan menurut Bapak dua-duanya sudah oke, saya boleh milih salah satunya kan Pak? boleh milih salah satu. Dan kamu juga boleh condong kemana pilihannya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk UTS-nya? Jadi UTS-nya kita kapan ketemu lagi ya? Masih ada waktu lumayan. Mungkin tanggal 13 ya kayaknya kita ketemu ya. Atau tanggal 20, saya nggak tahu. Nanti coba saya cek ya, 13 sampai 20 Oktober ya. 13 atau 20. Pak Dodi, saya boleh tanya, Pak? Iya, boleh. Berarti ini kita harus nyari paper supaya ditinjau ya, Pak, ya? Benar. Untuk masalahnya. Ya, kan nggak mungkin kalian bikin sendiri kan. Atau kalau mau paper terus kalian modif sendiri juga nggak apa-apa sih, tapi harus ada papernya. Kenapa kok harus ada papernya? Karena paper itu yang sudah memvalidasi variabel, batasan, sama objective function. Itulah yang kenapa kok harus ada paper. Oh, berarti kayak kita kayak jelasin papernya gitu berarti, Pak, ini? Ya, bisa seperti itu, jelasin papernya. Kalau misalnya ada modifikasi dari paper yang ada, modifikasinya yang lebih bagus gitu, yang juga nggak apa-apa, kalian usulkan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang Pak UTS-nya? Dodi, Ya, ini penilaian UTS-nya seperti apa, Pak? Bapak lebih ngelihatnya kemana, Pak? kalau masalah penilaian sih, selama kalian bisa menjelaskan problem optimasinya dengan baik, saya rasa nggak ada masalah sih. Untuk apa namanya tingkat kerumitan dan sebagainya mungkin porsinya sangat dikit ya. Kecuali kalau dua-duanya yang kalian presentasikan tuh yang kayak yang I-beam semua gitu ya, yang minimum deflection of I-beam atau yang cantilever beam yang kemarin kan super simple gitu kan. Artinya mungkin effort nyarinya agak kurang kalian. Selama kalian bisa mendeskripsikan problem kalian dan problem kalian cukup kompleks, maka oke. Saya tidak nilai kalau seandainya sangat kompleks maka nilai paling tinggi, enggak. Yang penting kalian bisa menjelaskan, let's say ya, site layout optimization. Kenapa kok dianggap ini penting? Ya, kenapa kok dianggap ini penting? Kenapa kok nggak diserahin aja ke project manager? Terus kemudian tinjauan pustakanya, mungkin penelitian apa aja yang pernah ada di situ, site layout sendiri artinya apa, problem optimasinya, variabelnya, bisa nggak kalian jelasin variabelnya itu apa? Kalau misalnya ada contoh perhitungannya juga boleh ya.
Jadi let's say kalau seandainya ada kunci jawabannya di paper, terus kalian bisa jabarkan, oh ini kalau kunci jawabannya ini hasilnya seperti ini gitu ya. Itu lebih bagus juga. Metodologi ini mungkin nggak perlu ya kayaknya ya. Nggak apa-apa kalian masukkan aja karena kan kalian taunya kan cuma PSO dan nanti hari ini saya jelasin SOS ya. Jadi sebenarnya metodologi ini nggak terlalu ngefek ya. Mungkin 1, 2, 3 ini aja ya. Metodologinya saya hapus aja nggak apa-apa. Yang paling penting di nomor 3 ini, Dani. Iya, Pak, tadi. Ya. Ada lagi untuk UTS-nya? Kalau ada yang sama gimana Pak ya? Atau di list gitu? Kalian kalau mau list nggak apa-apa, nanti tulis aja di presensi. Jadi nanti di presensinya nggak tahu kolom misalnya kolom AA gitu ya. Ya kalian tulis aja ini topik 1, AB itu topik 2-nya. Gitu. Ada lagi mungkin? Untuk UTS-nya nggak susah ya harusnya ya. Kan masih belum ngerjain kan. UAS-nya nanti yang nanti ngerjakan. Oke, sudah? Pak, mau tanya, ada batasan constraint-nya nggak biar disebut dia terlalu simpel atau cukup kompleks, Pak? Jadi sebenarnya kalau problem optimasi itu dianggap kompleks atau simpel, sebenarnya tidak hanya dari constraint. Constraint banyak itu bisa dikatakan itu cukup kompleks ya. Karena mungkin ketika kalian nanti ngeran, ada kemungkinan jawabannya itu susah dapat yang tidak melanggar constraint. Tapi sebenarnya di objective function-nya pun ada juga yang kompleks. Misalnya ya, ada satu optimasi itu namanya resource leveling. Resource leveling itu kan artinya kalian melevelkan bar chart-nya ya supaya resource-nya itu tidak naik turunnya terlalu ekstrim. Nah, untuk mendapatkan bar chart, misalnya contoh saya pakai rata-rata gitu ya, rata-rata resource per hari. Nah, untuk mendapatkan grafik ini, itu kan kalian kan enggak seperti di Excel kalian bisa pakai grafik kan. Kalau di MATLAB kan kalian harus bikin tabelnya. Nah, tabel ini didapatkan dari CPM. Artinya CPM-nya kalian harus modelkan CPM-nya seperti apa pada codingnya. Jadi constraint-nya mungkin nggak banyak kalau yang di resource leveling. Kegiatannya nggak boleh apa ya palingnya. Atau bahkan bisa jadi nggak ada ya. Nggak boleh ngelanggar predecessor gitu ya. Atau iya, ya mungkin nggak banyak malah. Tapi objective function-nya yang rumit. Nah, jadi nggak hanya di batasan, apa namanya, Kenny, bisa juga di objective function. Trust structure, batasannya mungkin ya agak banyak ya trust structure ya. Kalau tanpa material, batasannya biasanya cuma displacement sama stress. Nah, apa namanya, tapi untuk mendapatkan displacement dan stressnya perlu di run finite element kan codingnya berat. Atau cutting stock problem. Ini pola potong. Nah, kalau pola potong tulangan itu juga constraint-nya tidak banyak. Supply harus sama dengan demand, tapi pemodelannya itu di objective function yang susah. Kalian mencari pattern-nya seperti apa, terus gimana itu agak susah. Jadi batasannya bisa sedikit, tapi objective function-nya yang lebih rumit. Ada for-nya, ada if-nya. Nah, kalau yang di soal kemarin kan objective function-nya cuman satu persamaan biasa, constraint cuma 2 persamaan matematis biasa. Ini kan sangat simpel. Gitu, Kenny. Jawab? Ya lumayan, Pak. Oke. Ada lagi mungkin?
Yang mau ditanyakan? Oke, kalau Anda ada, saya lanjutkan ya. Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian satu metode optimasi lain, yaitu namanya SOS, Symbiotic Organism Search. Nah, beda dengan PSO, SOS ini nanti saya langsung kasih code-nya aja ya. PSO sebenarnya saya juga kasih code-nya, cuman kita sempat demonstrasi di kelas ya, bikinnya dari awal sampai akhir. Untuk SOS ini kalian bisa langsung download code-nya seperti apa. Ini saya upload di apa namanya di Google Classroom. Oke. Nah, kita mulai aja ya penjelasannya ya untuk SOS ini seperti apa. Bentar. Kebuka yang enggak. Oke. Nah, untuk SOS sendiri ini adalah metode optimasi. Kenapa kok saya ajarkan metode optimasi selain PSO? Karena metode optimasi sendiri sebenarnya ada cukup banyak ya. Cuman SOS ini spesial bagi saya karena ini merupakan hasil penelitian saya pada saat saya S3. Saya meneliti apakah mungkin bisa menciptakan satu algoritma optimasi baru. Nah, mungkin kalau kita lihat sejarah dari algoritma metaheuristik itu memang sangat panjang, mulai dari tahun 1980-an, bahkan sebelum 1980-an itu juga sudah ada cikal bakalnya untuk metaheuristik. Tapi, malah 1960-an ya, iya benar, 1960-an. Nah, yang paling mulai terkenal itu adalah yang namanya genetic algorithm. Nah, genetic algorithm kemungkinan kita tidak akan bahas pada metaheuristik kita kali ini, kecuali memang ada waktu ya, waktu untuk membahas nanti bisa satu pertemuan. Kemudian ada juga simulated annealing, ada yang terkenal lagi namanya N-colony optimization, mulai muncul multi-objective optimization, ada DE, differential evolution, dan seterusnya. PSO harusnya ada di sekitar sini ya. Oh ya ini particle swarm optimization tahun 1995. Jadi sebenarnya sudah 40 tahunan lebih untuk algoritma optimasi ini. Nah, ternyata ada banyak sekali algoritma optimasi yang muncul di 5-10 tahun terakhir. Salah satunya itu adalah algoritma yang namanya adalah Symbiotic Organism Search. Jadi ini dipropos pada tahun 2014 pada saat saya masih studi lanjut, dan mirip dengan PSO juga, dia tujuannya adalah untuk mengoptimasi di bidang menerus ya atau continuous. Nah, beda dengan misalnya N-colony, di mana kalau N-colony itu berbasis rute, kemudian genetic algorithm itu berbasis binary, kalau SOS ini mirip dengan PSO, di mana searching areanya itu ada di daerah yang menerus. Kita bisa berpindah-pindah. Sama juga dengan yang lainnya, ada unsur randomnya juga di dalam SOS, berbasis populasi. Nah, bedanya hanya ini ya, kalau di PSO kita harus setting inertia weight, W, ada C1, ada C2, kalau di SOS ini kita tidak perlu setting apa-apa. Jadi memang tidak memakai parameter. Kenapa kalau tidak pakai parameter? Tujuannya supaya user itu tinggal langsung pakai aja. Nah, ini referensinya. Kalian sudah sempat juga pakai referensinya ya, sempat download yang untuk paper kemarin, tugas kemarin. Ini referensinya bisa kalian lihat ya. Dan sebenarnya konsepnya itu adalah sama dengan algoritma lain. Dia itu punya yang namanya populasi. Populasi itu adalah sekumpulan agent. Kalau di PSO, agent itu sering disebut partikel. Kemudian populasi sering disebut dengan swarm. Kalau di sini ya kadang-kadang kita juga pakai populasi ya untuk namanya ya, ukuran populasinya dan seterusnya. Nah, di sini kita pakai populasi juga, nantinya namanya bukan partikel, tetapi kita pakai nama organisms di situ. Nah, tujuannya adalah kita menggiring populasi tersebut menuju ke area yang
yang lebih optimal setiap iterasi. Sebenarnya sesimpel itu ya. Ini merupakan ciri juga dari meta heuristik yang lain. Nah, solusi yang di iterasi berikutnya atau kita generate solusi baru itu dicari dengan cara kita meniru interaksi secara biologis antara dua organisme di dalam ekosistem. Kita namakan ini simbiosis. Mungkin terakhir kalian mendengar simbiosis pada saat kalian di SMA ya, diajarin tipe-tipe simbiosis. Nah, ada 3 simbiosis yang terkenal ya. Sebenarnya ada lagi yang banyak, cuman 3 yang terkenal. Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. 3 jenis simbiosis ini menginspirasi SOS untuk ada yang namanya 3 fase pencarian jawaban yang lebih optimal, yaitu fase mutualisme, fase komensalisme, fase parasitisme. Saya jelaskan singkat ya tentang biologi ya, sedikit aja. Jadi ya kalau kalian semua tahu simbiosis, pasti simbiosis itu tahu kalau itu adalah hubungan antara dua organisme, dan hubungannya itu tidak selalu menguntungkan. Di sini saya kasih angka minus, angka 0, sama angka plus. Minus ini artinya being harmed. Being harmed itu artinya disakiti atau diganggu gitu ya. Kalau 0 itu artinya neutral, kalau plus itu dapat benefit dari hubungan tersebut. Nah, di sini minus sama minus artinya berkompetisi ya. Ini sebenarnya bukan simbiosis ya. Kemudian ada juga yang kita pakai itu yang di sini sebenarnya ya. Plus sama minus itu adalah parasitisme. Oke, artinya hubungan parasitisme itu ada satu yang diuntungkan, satu yang dirugikan. Plus sama 0 artinya komensalisme, satu diuntungkan, satunya netral. Kemudian ada juga plus sama plus itu mutualisme, dua-duanya diuntungkan. Ada lagi yang lain sebenarnya ya, 0 sama minus, satunya netral, satunya dirugikan, itu namanya amensalisme. Cuman yang kita pakai dalam SOS ini adalah 3 buah interaksi ini yang menginspirasi adanya fase. Ini fase mutualisme, contohnya adalah hubungan antara lebah dan bunga, di mana lebah itu membantu proses polonisasi, apa ya bahasa Indonya ya, pemupukan ya, oke. Terus ada juga badak dan juga burung oxpecker. Jadi dua-duanya juga saling mutualisme ya. Burung oxpeckernya harusnya itu bantu makan kutunya ya di badak, terus dia juga dapat tumpangan si burung tersebut. Terus lanjut komensalisme. Komensalisme itu satunya itu tidak diuntungkan, satunya itu diuntungkan. Ada 2 contoh di sini. Sebenarnya yang contoh yang pertama ini itu ada juga yang bilang mutualisme ya, cuman saya pakai yang lain, literatur lain yang bilang ini adalah komensalisme. Contohnya adalah clownfish dan sea anemone. Clownfish ini mungkin yang di Finding Nemo ya, ikan yang ada di filmnya Finding Nemo. Terus ini sea anemone yang ada ininya, tentacle-nya ini. Terus kemudian ada juga ikan remora dan ikan hiu. Ya, ikan remoranya berenang mengikuti ikan hiu, dapat sisa-sisa makanan, dapat proteksi juga, tapi si ikan hiunya tidak dapat apa-apa. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya parasitisme. Parasitisme itu hubungan yang satu diuntungkan, satu dirugikan. Contohnya adalah ada yang tahu ini namanya burung kuku. Bacanya kuku ya, CUCKOO, bacanya kuku. Jadi si burung kuku ini dia biasanya suka naruh telurnya di dalam sarangnya orang lain, dan karena keterbatasan indera, biasanya si burung itu tidak notice. Mereka hanya notice jumlah telurnya ada berapa sih sebenarnya. Nah, burung kuku itu lucunya dia membuang satu telurnya dari si yang diserang, kemudian telur dia sendiri ditaruh di situ. Tujuannya adalah supaya dia itu tidak ada effort untuk membesarkan gitu ya, si burung kuku tadi, dibiarkan orang-orang yang lain untuk membesarkan. Bahkan dia malah merugikan orang yang lain karena anak-anaknya itu dibuang. Terus yang berikutnya adalah malaria dan kita.
manusia ya. Jadi malarianya masukkan parasit ke dalam tubuh kita dan tubuh kita jadi inangnya. Cukup ya biologinya. Semoga nggak kaget di sipil kalau belajar biologi. Nah, flowchart-nya di sini ada simple. Jadi pertama kita initialization, kemudian masuk ke masing-masing fase, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Initialization ini sebenarnya mirip dengan yang PSO. Kita generate random number, mutualism, komensalisme, parasitisme ini adalah 3 fase yang berbeda-beda. Kalau di kalau di PSO itu fasenya itu adalah update velocity dan kemudian update location. Jadi nyari V-nya, kemudian kita update X-nya, X sama dengan X plus V. Terus ada juga proses untuk mememorize P-base dan G-base. Kalau di sini ada 3 fase ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang ada 3 mekanisme algoritma yang bekerja di sini karena masing-masing punya mekanismenya sendiri-sendiri. Initialization kita bisa skip aja. Yang kedua ini adalah fase mutualism. Sebentar, ini enggak ada. Oh, ini ada contohnya. Fase mutualism. Jadi fase mutualism itu nantinya ada 2 algoritma yang saling bekerja sama ya. Jadi pertama kita harus pilih dulu algoritma I. Algoritma I itu nanti ngikuti looping, I-nya 91 organisme 1, I-nya 2 organisme 2. Dia akan milih organisme J. Ya, di mana organisme J itu organisme random. Mereka berdua akan berinteraksi dan persamaan interaksinya itu dilambangkan dengan ini. Nah, kalau kalian lihat, ini sebenarnya juga mirip dengan PSO ya. Jadi kalau PSO itu kan X sama dengan X plus V kan. PSO kan X sama dengan X plus V. Di sini saya V-nya adalah ini. Nah, ini adalah velocity-nya ya, kalau mau pakai bahasanya PSO. Oke, ini sebenarnya juga mirip juga dengan, terinspirasi juga dengan PSO ya, karena ya memang referensi saya ketika membuat itu adalah PSO. Jadi di sini ada G-base, mirip ya, X-base dikurangi dengan, pembedanya adalah ini adalah mutual vector. Kalau PSO kan dikurangi dengan dirinya sendiri kan, yang bergerak. Jadi mutual vector di sini adalah, nanti kita akan coba cek di contoh jawabannya, itu adalah rata-rata posisi di tengah-tengah antara organisme yang ke I dan organisme yang ke J. Ini random biasa 1 atau 2. Ini solusi yang lama, kemudian nanti kalian nyiptakan solusi baru. Lanjut, komensalisme. Komensalisme itu satunya diuntungkan, satunya biasa-biasa aja. Di sini yang diuntungkan itu adalah XI, yang biasa-biasa aja itu adalah XJ. Jadi dia manggil organisme yang ke J untuk membantu organisme yang ke I. Nah, gimana caranya kita memaknai di dalam rumus ini? Jadi XI new itu sama dengan XI biasa dikalikan random, dikalikan ketika organisme itu mau mendapatkan keuntungan, artinya dia ingin bergerak ke arah yang terbaik ya. Karena yang terbaik itu kan yang untungnya paling besar. Sehingga dia mencoba untuk bergerak ke arah yang terbaik dan dibantu dengan yang namanya XJ di sini. Jadi variabel XJ itu masuk di sini. Tapi XJ-nya tidak ngapa-ngapain. Stop gitu ya, tidak ngapa-ngapain. Artinya XJ-nya tidak diuntungkan. Kalau yang ini XI-nya diuntungkan, XJ-nya juga diuntungkan. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Atau sudah cukup straightforward, sudah cukup jelas? Masih bisa mengikuti semua? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah parasitism. Parasitism itu adalah ya konsepnya adalah ada individu yang menyerang individu yang lain. Nah, saya mengikuti konsep malaria ya. Jadi kalau malaria itu ini organismenya kemudian nyiptakan parasit masuk ke dalam tubuhnya manusia. Jadi ini adalah XI, ini nanti X parasit, terus
yang tubuh manusia ini XJ. Konsepnya sebenarnya kayak gitu. Jadi yang dilakukan adalah si organisme ini XI ini akan meng-create parasit atau cloning untuk menyerang organisme J. Namanya itu parasit vektor. Jadi XI-nya itu misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 jawaban, kandidat jawaban yang mau dicari. Ya, jadi mungkin ada 7 variabel, tinggi, panjang, lebar, kemudian tebal sayap, tebal badan, dan seterusnya. Ini misalnya profil baja gitu ya. Nah, awalnya XI itu mengkloning, jadi di-copy sama persis, diganti nama menjadi parasit vektor yang kopiannya, tapi nanti kita akan keluarkan RNG. Jadi nanti akan ada RNG, random number generator, di mana ketika random number generator-nya itu terjadi, maka beberapa jawaban itu nanti kita akan ubah secara random. Ya, misalnya ini tebelnya 10, terus kemudian ada 10 juga, ada 10, semuanya 10 gitu ya. Tiba-tiba kita jalankan RNG, kemudian 10-nya berubah jadi misalnya 8, ini jadi 7, ini jadi 6. Nah, seperti itulah parasit vektor. Jadi kita cloning, kemudian kita mutasikan, kita ubah secara random. Setelah itu, dia nanti akan berhadapan dengan organisme J. Organisme J ini sebagai host, dan akan berusaha untuk mendefend yang namanya parasit vektor. Nah, ternyata apabila parasitnya itu punya objective function yang lebih optimal daripada organisme J, maka organisme J itu akan hilang, musnah. Parasit vektor itu akan menggantikan organisme J. Konsepnya seperti itu sebenarnya. Oke, terus kemudian looping biasa, ini akan diulang-ulang terus sampai iterasinya selesai, ataupun ada kriteria lainnya yang selesai. Parameternya itu biasa kita pakai ecosystem size atau population size antara 20-50. Kemudian nggak ada algoritma spesifik parameter, nggak ada CR, MR dari GA, nggak ada W, C1, C2 seperti PSO. Tinggal run langsung jalan. Saya ambil contoh ya, misalnya ini contoh dari spare function. Jadi spare function itu fungsi yang kita pertama kali pakai ya, kayak semangka dibelah gitu. Dan di spare function ini fungsinya y sama dengan x kuadrat. Nah, tahap pertama mereka akan ada yang namanya tahap initialization. Jadi ada 8, ya kebetulan ukurannya 8 untuk contoh ini. 8 ini secara random, jadi angkanya ini keluarnya random semua. Langkah berikutnya adalah kita hitung berapa fitness-nya. Masukkan ke dalam dikuadratin ditambah dikuadratkan ya. 19 kuadrat tambah 75 kuadrat sama dengan 5896 dan seterusnya. Oke. Nah, fase pertama itu adalah fase mutualism. Nah, kita mulai dari I yang pertama yaitu 1. Jadi X1 ini adalah XI. Dia akan mencari temannya itu adalah XJ, dan ternyata secara random terpilihlah XJ itu adalah yang X2. Ini adalah XJ. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Mereka akan meng-create semacam hubungan mutualisme, kita namakan sebagai mutual vector di sini. Jadi ini semacam mutual vektornya, dan kedua organisme ini akan bergerak mengikuti selisih dari yang terbaik terhadap si mutual vector. Beda dengan PSO ya, kalau PSO ngikutin dirinya dia sendiri vektornya. Kalau yang ini ngikuti si mutual vektornya. Oke. Nah, sudah ketemu, dapat average-nya, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, akhirnya ketemulah angka sekian ya, 2835. Ternyata setelah dia berpindah ke sini, setelah berinteraksi dan akhirnya ketemu fitness yang baru, fitness-nya lebih bagus. Kalau fitness-nya lebih bagus, maka kita terima sebagai pengganti jawaban. Tapi kalau ternyata fitness-nya lebih jelek, maka dia akan tidak bergerak sama sekali. Nah, itu perbedaan dengan PSO ya. Kalau PSO dia bisa bergerak langsung.
Ini example kedua, example selanjutnya yaitu commensalism. Jadi ini X1, ini adalah XI, kebetulan kepilih XJ yaitu X3. Dia hubungan hubungan commensalism. Tapi yang bergerak itu adalah yang X1 aja, X3-nya tidak ngapa-ngapain. Artinya ya tetap diam. Nah, tinggal dimasukkan rumus yang tadi ya, X base dikurangi XY. Jadi pergerakannya dia itu searah dengan velocity-nya itu ada hubungan atau ada bantuan dari X3 ya. Ini karena X base dikurangi dengan X3. Jadi kalau saya pindahkan ke sini jadinya seperti ini. Lanjut parasitism. Di parasitism sendiri pertama X1 itu sebagai penyerang, sebagai malaria tadi, kemudian dia meng-create cloning, dan cloningnya kebetulan sumbu Y-nya sama, tapi sumbu X-nya kena random. Nah, akhirnya ada satu parasit lagi, yaitu parasit vektor, di sini 30,26 koordinatnya, kemudian yang diserang adalah X8, ini adalah XJ-nya. Nah, gimana caranya dia nyerang? Ya beda dengan yang di dunia nyata yang memang ini mendekati ini kemudian membunuh. Kalau di sini beda ya, kita tinggal bandingkan aja. Y-nya berapa sih, fitness-nya berapa sih, Fx-nya berapa sih. Kita masukkan ke dalam X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ketemu 1576, sedangkan Fx8 ini ketemu 13810. Ternyata ini lebih fit daripada ini. Maka nanti ininya akan hilang. Ini nanti akan menjadi the new X8. Gitu. Oke. Sampai sini ini adalah contoh dari SOS ya, kurang lebih. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Pak Dodi mau nanya, Pak. Ini Ya. berarti sekali iterasi itu dia menjalankan komensalisme, mutualisme, sama parasitisme? Atau Betul sekali. bagaimana? Betul, satu iterasi ada 3 operasi yang dijalankan. Ya, benar. Nah, itu X1 sama X berapanya random dibandingkannya itu? Benar. Atau Jadi kalau mutualisme, jadi kan kalau kita lihat loopingnya di codingnya kita kan for i dan 1 sampai echo size kan. Jadi XI-nya akan selalu ngikuti ini. Kalau echo size-nya ada 8 ya berarti nanti ada 8 organisme yang bergantian untuk melakukan simbiosis. Nah, masalahnya pasangan XJ-nya itu random. Pakai randi atau pakai yang lain-lain. Tapi XI-nya akan ngikutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oh iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Lebih masih bisa dipahami semua? Kalau bisa paham PSO harusnya ini nggak susah untuk dipahami. Mungkin minta Pak, berarti ini berhentinya sesuai dengan jumlah populasi yang kita kasih berarti ya? berhentinya itu sesuai dengan, bukan. Ini kan masih satu iterasi. Akan ada looping lagi di sini. Oh iya, iya. For iter 91 sampai max iter biasanya. Jadi iterasi 1, 8 ini dijalankan, 8 kali berinteraksi, satu organisme berinteraksi 3 kali, jadinya ada 24 interaksi. Kemudian selesai iterasi 1, lanjut lagi, 8 kali 3. Lanjut lagi sampai maks iterasinya selesai. Tapi kalau misalkan parasitismenya itu yang menang parasit terus, berarti organismenya bisa habis duluan ya, Pak ya? Enggak sih, organismenya kan kalau seandainya parasitnya menang, X8-nya hilang, tapi ini kan menjadi X8 yang baru. Jadinya kan sebenarnya ukuran matriksnya kan enggak berubah. Oh iya, iya. Cuman Iya. ke-replace aja. Ini PV-nya masuk sebagai X8. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Permisi, Pak. Iya, Tommy.
Saya ingin bertanya, berarti kan ini kan dijalankan secara bersamaan ya, mutual, komen, sama parasitnya ya. Terus Hmm, berarti X1 itu merasa apa, masuk di looping parasit, mutual, sama komennya gitu ya, Pak? Atau benar, gimana? benar. Sebenarnya sih dibilang bersamaan juga enggak, karena nantinya codingnya kita itu berurutan mutualisme, komensalisme, parasitisme. Jadi X1-nya itu akan masuk mutualisme dulu, setelah selesai mutualisme masuk komensalisme, setelah selesai komensalisme masuk parasitisme, kemudian ngikuti looping, lanjut ke X2. Bukan yang paralel barengan kayak gini enggak, tapi dia memang hanya berurutan. Jadi bisa jadi X1-nya sudah termodifikasi di mutualisme, kemudian masuk ke komensalisme, termodifikasi lagi, masuk ke parasitisme, termodifikasi lagi. Gitu, siapa namanya? Tommy. Oh, baik Pak, terima kasih ya. Mm-mm. Yang lain ada pertanyaan mungkin? Pak, tiga simbiosis ini kalau misalkan lanjut ke iterasi berikutnya itu gimana? Apakah Kenapa? mutualisme tetap ke mutualisme atau dari tiga itu diambil terbaik baru lanjut? Oh, enggak. Jadi dia itu kayak semacam sama seperti PSO juga. Jadi kalau PSO lanjut ke iterasi selanjutnya kan mulai dari posisi yang terakhir kan. Nanti masing-masing X1 sampai X8 itu ada yang nanti terupdate posisinya, ada juga yang tidak terupdate. Nah, ini anggaplah dia melewati 3 operasi ini ya. Kemudian sudah sampai X8. Maka iterasi 1 selesai. Kemudian ganti lagi dengan iterasi kedua, di mana iterasi kedua pakai solusi yang terakhir. Kalau seandainya yang solusi yang pertama itu sudah terimprove karena simbiosis tadi, maka ini yang nanti akan jadi pedoman untuk interaksi ke simbiosis yang lain. Oke, makasih Pak. Ya, ada mekanisme juga kok untuk update base solution. Ada juga, tapi saya nggak sempat jelasin di sini ya. Jadi ada mekanisme untuk update base solution, harusnya di sini. Jadi sini update Xbase harusnya ya. Terus lanjut balik ke mutualism. Oke, lanjut ya. Ini contoh benchmark function yang kalian juga sempat ngerjain ya. Fungsi build, fungsi spare, fungsi macam-macam. Ini dulu SOS kenapa kok bisa publish? Karena kita tes ke yang namanya benchmark function, ada 26 fungsi, di mana SOS itu dibandingkan dengan PSO, dibandingkan dengan GA, dibandingkan dengan DE. Dan SOS ini ternyata menyelesaikan mungkin 21 sampai 22 dari 26 fungsi. Sedangkan PSO, GA, DE ini mungkin 18 sampai 20 aja yang berhasil diselesaikan dari 26 fungsi ini. Seingat saya yang SOS gagal menyelesaikan fungsinya itu apa ya, Dixon Price ini mungkin gagal ya, Rosenbrock harusnya ada di papernya ya. Jadi ada beberapa fungsi yang memang sangat amat susah buat diselesaikan dan SOS gagal nyelesainnya. Mungkin sama Michael Lewitz ini gagal. Nah, tapi sisanya kita berhasil menyelesaikan fungsi-fungsinya ini, nemuin yang optimalnya dengan iterasi yang diberikan. Ini beberapa pemakaian SOS selama ini. Sebenarnya ada banyak juga, nggak hanya di teknik sipil, tapi yang di teknik sipil yang pernah dipakai itu di sini ya. Ini kakak kelas kalian mulai dari 2014, angkatan 2014, 2015, neliti tentang trust. Terakhir saya Kenneth 2016 sama Gretel, Rivaldi itu juga masih neliti tentang trust, tapi mungkin 2017, 2018 ya. Oh, 2018 kalian ya. Nggak pakai trust kayaknya ya. 2017 ini sudah mulai aneh-aneh. Ini 2016 yang 3,5 tahun nih masih pakai trust. Mulai 2016 tahun keempat, yang 4 tahun,
mereka nyoba aneh-aneh. Misalnya ada yang nyoba retaining wall, desain retaining wall, kemudian ada yang nyoba untuk konstruksi, untuk CPM. 2017 ini ada juga yang nyobain frame tuh portal ya, jadi ada momennya. Terus ada yang nyoba cutting stock problem dan seterusnya, pakai SOS juga. Di luar sipil, setahu saya juga ada yang pakai. Ya, ada, soalnya lumayan di Citasi juga lumayan banyak SOS. Ini yang contoh-contoh di construction management, problem-problemnya yang tata letak, kemudian ini yang mungkin terkait dengan time dan cost dari CPM, optimasi time dan cost. Nah, ini konklusi buat SOS. Jadi SOS itu simple, easy to program, kemudian suitable for continuous, ya pasti karena di desainnya sebenarnya ambil inspirasi dari PSO, dari DE juga, dari ABC juga. Jadi pastinya ada kemiripan, dan rasanya juga metaheuristik yang ada sekarang ini pasti ada kemiripannya semua dengan PSO dan DE. Ya karena mereka kayak semacam bapaknya metaheuristik, si PSO itu. Oke, ini mungkin dari saya. Sekarang kita cek code-nya. Saya sudah upload code-nya. Code-nya sebenarnya juga cukup simple ya. Ini nanti kalian bisa ganti ya objective function-nya dengan objektif yang kalian pakai. Misalnya kalian pakai ini obj func, ya kalian tinggal ganti aja di sini obj func. Terus diganti misalnya 5, misalnya 0, lower bound-nya misalnya berapa ya, 10. Oke, jadi ini fase inisialisasinya, codingnya mirip dengan PSO, ya karena yang buat saya ya pasti mirip, karena PSO-nya buatnya yang buat juga saya juga. Maksudnya codingnya ya, pasti tipe codingnya akan mirip dengan PSO yang dulu sempat saya demonstrasikan. Nah, sebenarnya kita bisa pakai for untuk untuk main looping-nya. Cuma di sini saya pakai while. Jadi while function evaluation kurang dari max function evaluation. Function evaluation itu adalah seberapa sering objective function ini dipanggil. Ya, tapi kalau kalian nggak mau pusing-pusing, pakai aja while iter kurang dari max iter atau for i dan 1 sampai max iter, itu juga bisa. Ini update solusinya, solusi terbaik. Ini fase mutualismenya. Ini harusnya bisa pakai Randi, cuman pada saat 2014 saya nggak tahu Randi itu apa. Makanya saya pakai Renpem, harusnya ini mudah banget. Ini harusnya pakai J sama dengan Randi gitu aja sudah bisa. Ya. Atau ini kembaliin aja. Terus ini nyari mutual vector, kemudian BF1, BF2, terus ini yang saya bilang tadi mirip dengan PSO, X dan X plus V. Ini untuk ngecek boundary-nya. Ini masukkan ke objective function. Nah, ini mungkin agak beda ya. Kalau di PSO kan dibiarin aja tuh. Kalau sudah update velocity, update location, ya udah berubah. Tapi kalau di SOS, dia hanya berubah ketika jawabannya lebih bagus daripada fitness sebelumnya. Bedanya itu aja. Terus kita tambah function evaluation dan function evaluation plus 2, karena ada 2 kali dipanggil di sini. 1, 2. Lanjut, commensalism. Ini juga sama, harusnya bisa pakai Randi. Ini masukin rumus tadi, dihitung, diterima apabila lebih bagus. The end of commensalism. Ini parasitism. Ini yang saya bilang caranya membuat ada random. Pertama kita cloning dari echo size-nya. Kemudian ini mekanisme untuk membuat acak parasit vektornya supaya ada beberapa yang acak, beberapa kolom yang acak. Kita hitung berapa parasit vektornya. Terus kita bandingkan dengan fitness-nya J. Kalau seandainya fitness-nya itu lebih bagus, maka fitness-nya J langsung di-replace sama parasitnya. Echo J juga di-replace sama parasitnya. Udah selesai.
Jadi sebenarnya mirip kayak PSO, cuman kalau PSO kan cuma satu operasi, ini ada 3 operasi. Kita coba menyelesaikan yang kasus objective function C. Ya caranya adalah kita ketik aja SOS. Nah ini sudah ketemu jawabannya. SOS sendiri secara default ada 2 output yang dikeluarkan ya, base organism dan base witness. Jadi caranya adalah kalian kayak gini kan. Nanti dia akan keluar base witness-nya 10, base organism-nya 2 dan 1,27 dan seterusnya. Ini kok bocor tapi ya. 1, 2 sampai 11 ini apa ya? Bentar. Oh, pakai display segala, nggak usah di display. Oh, ini iterasi. Jadi ini iterasi ke-1, jawabannya 11, iterasi kedua, oh saya pakai ini soalnya format short. Nah, ini iterasi 1 sampai iterasi ke 50. Kalau kalian nggak perlu ada display ya matikan aja. Ini jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kasih tugas yang gampang ya. Tugasnya kalian adalah bandingkan dengan yang minggu lalu kalian pakai ISO. Jadi di minggu lalu itu harusnya saya sempat kasih tugas ya. Bentar. Kalian tinggal klik run aja sebenarnya ya, ganti objective function dan objective function minggu lalu. Terus kalian bandingkan sama si PSO. Iterasinya kalau bisa sama, terus kira-kira mana yang lebih unggul. Coba sih saya cek. Pak, SOS ini perlu dikasih boundary handling nggak? Oh sudah disiapin boundary handlingnya di sini. Pertanyaan bagus. Ini sudah disiapkan. Ini fungsinya. Sama sih fungsinya, cuman saya bikin subfunction. Nah, kalau kalian bingung ya, kalau SOS ini kalian nggak bisa klik run. Bisa ya, bisa, sorry. Bisa kalian klik run, tapi sebenarnya dia itu tersimpan dalam fungsi. Kalau simple PSO kemarin kan nggak tersimpan dalam fungsi ya, atasnya kan clear CLC. Nah, kalau kalian mau memotong ini, sebenarnya bisa-bisa aja. Kalian save as aja supaya nggak salah. Misalnya saya save as jadi SOS2. Kemudian ini saya matikan fungsinya. Nah, kalian harus kasih clear CLC kalau gitu. Terus, cuman ininya itu kalian harus kasih di ini nggak enaknya kalau nggak pakai fungsi ya. Kalian harus buat di fungsi baru, boundary namanya. Nah ini juga bisa SOS2 kalau kalian run juga bisa ketemu. Nah enaknya kalau tidak ada fungsi, kalian di workspace-nya bisa ngelihat apa aja yang ada di sini. Kalau di fungsi itu hanya yang ditampilkan output-nya aja. Jadi kalau output-nya kalian nggak keluarkan, ya nggak kelihatan. Jelas ya. Boundary-nya tapi kalian harus bikin fungsi sendiri. Oke. Sebentar, saya coba cek. Kayaknya minggu lalu ada tugas kan ya. Tugas. Nah, contoh ya. Oke, nah di sini kan kalian sudah tampilkan kan PSO-nya sekian. Nah, saya minta kalian ulangi hal yang sama dengan SOS. Iterasinya kalau di PSO-nya ini 1000, SOS-nya juga masukkan 1000. Agent size-nya kalau di PSO itu 50, SOS juga dimasukkan ke 50. Kemudian kalian coba run, hasilnya seperti apa.
10 kali. Oke. Tugasnya saya open sampai malam ya. Jadi kalian mau ngerjain sekarang juga boleh, mau istirahat dulu, mau memahami ya, SOS seperti apa juga boleh. Nanti kalian cukup kerjakan yang sama dengan PSO kemarin. Terus kasih keterangan sama atau lebih bagus atau seperti apa. Pak, mau Ya. nanya, Pak. Mm-mm. Pakai yang cantilever kemarin atau yang I-beam juga, Pak? Yang di launch 10 kali itu apa ya? Cantilever ya kemarin ya? Iya, Pak. Iya, cantilever aja. Oke, Pak. Mm-mm. Oke, saya assign. Nah, ini kalian ada waktu, kalau nggak mau pakai waktu kalian yang lain, ada waktu 40 menit buat kalian ngerjain ya. Jadi silakan kalian kerjakan aja. Sekarang, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Codingnya sudah saya kirimkan ya di sini. Nah, kalian bisa download. Oke, sejauh ini bisa ngikuti semua? Bisa sih, Pak. Bisa ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang skripsinya meta heuristik juga sudah mulai bisa kerja ini. Kayaknya siapa ya? Ronaldo ya. Agnes tadi izin nggak ikut. Ronaldo sudah selesai sih. Jadi nanti mungkin setelah UTS sudah bisa untuk tidak ikut. Apalagi sudah ngambil IT in construction ya, Ronaldo. Iya, Pak, sudah Mm-mm. ambil edisi. Ya, mungkin nanti boleh bantu-bantu Dani untuk cari topik. Satu topiknya mungkin yang kaitannya dengan ini aja, dengan skripsinya kalian berdua. Oh iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini di run 10 kali juga ya, Pak ya? Ya, di run 10 kali. Tinggal klik run 10 kali aja sebenarnya. Ternyata selama kita tidak masukkan input, kita juga bisa pakai run di sini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ternyata bisa. Tapi kalau ada inputnya di sini, tidak bisa dipakai run. Pak, saya mau nanya, Pak. Saya share screen nggak apa-apa ya? Boleh, saya stop share ya. Oh iya, Pak. Oke, sudah saya kasih akses. Iya, Pak. Ini, Pak. Kalau di PSO kan sebentar, Pak. Sudah kelihatan ya, Pak? Udah. Bentar, tapi layar saya kok kelap-kelip ya, Pak? Oh, ini hitam. Ini, udah ya, Pak? Masih hitam, mungkin loading. Ya, udah. Oh iya. Kalau yang PSO ini kan ada C1, C2 sama W-nya, Pak. Ini misal kalau nah, misal ini yang kemarin sebentar, Pak. Layar saya kok nge-freeze ya. Ya kok nggak bisa diklik. Oh iya. Mouse-mu mungkin enggak. Nah, kan ini kan berdasarkan memang karena C1-nya 2, C2-nya 2, W-nya 0,5. Ini kan menjadikan area pencariannya kan, Pak, lebih luas. Kalau dari rumus yang di velocity. Kalau yang di PSO2 kan kamu ganti settingannya kan? iya, diganti 1. Rasanya mouse-mu tuh dan kliknya mungkin macet. Ini udah pakai yang touchpad, Pak. Cuma nggak tahu ya, ini
Sebentar, saya coba stop sharing dulu. Oke. Kenapa? Kalau yang PSO 2 itu kamu ganti kan, W1-nya Ah, 1, W2-nya 1. iya, Ya, kan kalau jadi lebih areanya lebih kecil, jadi nggak akurat kan, Pak. Mm-mm. Nah, kalau yang di SOS-nya Bapak itu eh, nggak ada area pencarian seperti itu ya, Pak? Nggak ada. Jadi parameter settingnya memang sengaja didesain tidak perlu nyeting apa-apa, tapi area pencarian kita itu kita kasih gini, mungkin gini bayangannya ya. Kalau PSO kan cuma satu aja. Cuman yang satunya tadi kalian bisa utak-utik gitu ya, supaya yang satu ini tadi operasi velocity tadi yang ada 3 pattern juga, ada menurut PBASE, GBASE sama area sendiri itu kan kalian bisa utak-atik ya pakai satu senjata. Kalau Iya, Pak. SOS kita kasih 3 senjata, tapi senjatanya nggak bisa disetting-setting. Jadi gimana caranya supaya dia tetap bisa lebih bagus dari PSO? Karena ketika satu senjata tidak cocok, masih ada satu senjata lainnya. Kalau PSO cuma satu senjata, tapi bisa disetting-setting senjatanya. Oh, oke oke, Pak. Tadi Mm-mm. saya mikirnya yang tadi ada tes itu yang 26 function, saya kira mungkin nggak ketemunya apa gara-gara itu ya, Pak. Ada area yang nggak dicari Benar, ya sama SOS. saya setuju. Jadi kan kalau kita mau publish algoritma kan kita harus menjual sesuatu konsep kan. Konsep yang dijual ini memang salah satunya adalah dia itu tidak memakai parameter secara spesifik. Nah, dulu sempat ada ide untuk meneliti sih, apa mungkin kalau seandainya ada satu senjata yang kurang begitu efektif, peluang si organismenya untuk berinteraksi pakai senjata itu, pakai mutualisme itu diperkecil. Kita kasih kesempatan dia berinteraksi secara komensalisme karena mungkin lingkungannya lebih atau problemnya lebih pas kalau interaksinya itu dibanyakin komensalisme. Ya ada dulu ide-ide penelitian seperti itu. Beberapa juga dilanjutin sama kakak kelas kalian di NTST setahu saya. Jadi prof saya ngembangkan juga updatean dari SOS seperti apa. Tapi itu sangat bisa ada nih. Ada banyak yang bisa diimprove ya. Misalnya koefisiennya di mutualisme. Kemudian mungkin randomnya bisa dikalikan suatu angka pembesar tadi ya, seperti C1 atau C2. Kalau di SOS kan seolah-olah C1-nya seolah-olah kita pakai C1 sama dengan 1 gitu kan, karena nggak ada faktor pembesar. Itu sangat bisa sekali. Iya, Pak. Kalau kamu nanti mau, tapi kamu sudah ini ya fast track-nya. Kalau kamu misalnya tiba-tiba berubah pikiran kayak Alvin gitu, mau double degree 1+1, mungkin aja bisa diusulkan ide-ide untuk improve algoritmanya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Ferdi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. UTS-nya berarti minggu depan ya, sudah UTS ya semua ya. Tanggal 4 berarti ya UTS. Sudah ada yang ngecek kalender belum? Tanggal 13-nya UTS enggak? Kalau saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Enggak. 13, tapi ada kalau dari jadwal. jadwalnya ada yang ada, Pak. Iya. Oh, berarti tanggal 20 ya, masih. Ya udah kita ketemu tanggal 20 aja kalau gitu. Nanti saya cek ya. Saya iseng aja siapa tahu ada yang punya cara cepat. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kita akhiri ya. Selamat mengerjakan. Kalau memang mau ya sekarang aja dikerjain, masih ada setengah jam. Daripada nunda-nunda, nanti malah lupa. Kita akhiri kuliah kita hari ini ya, sampai ketemu tanggal 13 atau tanggal 20 ya, tergantung jadwal UTS-nya.
Selamat sore semua. Terima kasih Pak Rudi. Selamat sore. Ya, Terima kasih, Pak. oke.